Adakah membaca Yasin pada malam Jumat itu bid'ah? Seperti yang diamalkan kebanyakan masyarakat di Malaysia. Baca Yasin malam Jumat itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak pernah dilakukan Nabi. Pernah Nabi baca Yasin malam Jumat? Pernah Nabi baca Yasin malam Jumat? Orang bila dikatakan begitu, awak dari mana? Dari Masjid Muaz bin Jabal. Ada apa? Baca Yasin. Baca Yasin malam Jumat itu bid'ah lah. Nabi kan tak pernah buat. Apa? Awak kata kami bid'ah? Dia pun marah, tapi dalam hati, iya juga ya. Jangan bid'ah. Pertama, marah. Yang kedua, dia juga. Yang ketiga, dia pula membid'ahkan orang esok hari. Itulah bahayanya bila orang tak tahu dalil. Sekarang saya tanya, baca Yasin malam Jumat itu bid'ah atau tidak? Bid'ah kan? Tapi tak pernah dibuat Nabi. Semua yang tak pernah dibuat Nabi bid'ah. Pernah tak Nabi tunjukkan saya mana dalil Nabi baca Yasin malam Jumat? Pernah tak dibuat Nabi? Tak pernah. Kalau gitu bid'ah. Dah banyak yang ragu kan? Sunnah itu ada 3. Yang pertama qaul, cakap. Yang kedua fi'il, perbuatan. Yang ketiga takrir, Nabi diam. Diamnya Nabi setuju, itu juga sunnah. Nah, tentang masalah membaca Yasin, memang perbuatan dia tidak ada. Tak pernah dia mengkhususkan baca Yasin malam Jumat, tak ada. Tapi ucapan dia, nih saya bacakan. Man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca surah Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Saya ulang sekali lagi. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surah Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Malam Jumat itu malam apa tidak? Malam. Nabi kan mengatakan siapa yang baca Yasin pada suatu malam. Malam apa? Nabi tak sebut malam apa. Malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Mestinya tiap malam. Tapi kerana ia tidak sanggup tiap malam, dia baca malam Jumat. Kerana Sayyidul Ayyam, dia pilih satu malam. Malam Jumat itu juga termasuk dalam malam yang am. Nabi sebut lailatin, malam bebas, malam apa saja terserah. Dia pilih malam Jumat kerana keutamaan malam Jumat. Yang paling elok tiap malam. Tak sanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat pun tak baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu orang mengatakan Abdul Somad menyebarkan hadis palsu. Itu hadis tentang baca surat Yasin, hadis palsu. La ilaha illallah. Bukalah tafsir Ibnu Katsir, tuan. Nama penulisnya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, ahli tafsir, ahli hadis. Dalam mukaddimah surat Yasin, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia diampunkan Allah. Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Itu Imam Ibnu Katsir. Awak lebih faham daripada Imam Ibnu Katsir. Dia imam, hampir derajat mujtahid. Kitabnya besar-besar. Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir. At-Tafsir Quranil Azim, Ibnu Katsir. Dia katakan itu tidak hadis dhaif, tapi hadis sanadnya jayyid, layak diamalkan. Baik. Ya, sila baca surat Yasin. Tapi membacanya mengapa beramai-ramai? Yasin beramai-ramai. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Wa qiraatul idarah. Qiraatul idarah, membaca bersama-sama, la ba'sa bi. La tidak, ba'sa apa-apa. La ba'sa tidak apa-apa. Boleh apa tak boleh? Boleh, la ba'sa tidak apa-apa. Kata Imam Nawawi, membaca Quran bersama-sama itu hukumnya mustahab, dianjurkan, membangkitkan semangat. Dia baca sendiri tak semangat, dia baca bersama, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. They gather together to when somebody dies, they gather together and read Quran for the Answer the question. What sister is talking about Quran Khani, that there are some Muslims who after a person dies, they gather together and they read the Quran, thinking that it will be good for the person who's dead. Sister, there is no Quranic verse or there is no hadith of the Prophet which
wherever, anywhere it's mentioned that you should do this. If a person is alive, when he's alive, you should read the Quran. Now imagine a person dies and then you read the Quran for him. There is no evidence in the Quran or the Hadith. This is a bidah sister. It is an innovation. That is not what the Prophet has ever asked. So those people that do that is wrong. Yes, if you want to read the Quran, you can read any time. It is good. Read with understanding so that you get the guidance and you implement on the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kata iqra'u yasin ala mautakum. Bacalah kamu yasin kepada orang mati kepada kamu. Ni Nabi baca yasin. Nabi suruh. Lepas tu ustaz tu ikut. Orang ikut Nabi, dia ikut ustaz tu. Ustaz kau jolo kau dok dia ustaz tu. Nabi kata baca yasin kepada si mati dari orang mati, mautakum daripada kamu, orang mati daripada kamu. Tu orang nak mati. Mana ada kata orang nak mati? Mauta dia kan mati. Berapa pandai-pandai terjemuh nak mati pula? Mana boleh baca? Boleh baca. Ulama kata baca yasin, orang nak mati pun sunat, orang mati dah pun sunat. Baca yasin hadisnya khilaf. Riwayat saya sebut hari itu kan, riwayat Ibn Hibban, ulama khilaf. Ibn Hibban ni ada sedikit masalah tentang kategori sahih tu. Sebahagian kata rawi Ibn Hibban tu majhul. Majhul ni maksud tak dikenali latar, tak boleh pakai. Ada hadis kata iqra'u ala mautakum yasin, baca pada orang yang nak meninggal yasin. Okey, kalau sekiranya orang baca yasin, kita tengok orang baca yasin, orang nak meninggal dia pipi dia baca yasin, saya cadangkan tuan-tuan jangan kata apa. Kerana hadis itu di samping sebahagian ulama mendhaifkan, ada juga yang macam mensahihkan. Walaupun kita anggap tidak memperkukuh sahih Ibn Hibban daripada rawi yang majhul. Just silent. Ada hadis, tengok orang nak mati dia pergi baca yasin. Tapi rumah orang nak mati kan, dia orang sakit dan dia baca yasin. Tak payahlah kita pergi bertengkar kata aib semua penting bid'ah, tak payah. Tak payah. So kita just biar. Walaupun saya prefer rasa tak kukuh dengan hadis tu. Kerana benda tu, tapi hadis itu bukan terlalu dhaif. Kalau ada orang buat, kita tak usah kata apa. Kalau siapa nak buat, dia buat. Kalau dia tak mau buat pun, dia diam. Satu kali datang seseorang ke rumah. Dulu saya tinggal di pesantren, ya, di rumah untuk ustaz, untuk pengabdi. Tiba-tiba ada yang datang, ya, nanyain konfirmasi. Itu hadis yasinan itu hadisnya dhaif. Tahu dhaif, Pak? Apa arti dhaif? Mantap ini santri kali dulu ya. Sebelum pindah ke sini santri nih kayaknya. Alhamdulillah. Ya. Saya juga nyantri Pak sama orang Jawa. Guru saya orang Jawa banyak, ya. Nah, hadis dhaif kata mereka gitu ya. Oke. Anggaplah hadis yasinan hadisnya dhaif. Siapa yang mendhaifkannya? Syekh Al-Bani namanya, Pak. Jadi ada hadis itu disebut sahih, valid. Yang kedua disebut hasan, bagus. Yang ketiga disebut dhaif. Nah, ini untuk ngulang-ngulang aja. Yang sahih hasan boleh dipakai, yang dhaif ada yang boleh dipakai, ada enggak. Bagi salafi semua yang dhaif enggak boleh dipakai. Nih bagi salafi nih ya. Dalam bab ibadah nggak boleh dipakai apa kali? Dalam bab akidah. Saya kasih pertanyaan, ente baca nggak kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabiyah? Di situ ada hadis-hadis dhaif dipakai untuk akidah. Kalau wong apa nih, si Dodaji ya, pakai hadis dhaif untuk bayasinan, masa nggak boleh? Sedangkan Syekh Muhammad Wahab pakai hadis dhaif untuk akidah, dan itu diakui oleh tokoh salafi namanya Mustafa Al-Adawi. Bisa dicari di YouTube itu Syekh. Antum kan bisa bahasa Arab, cari aja tuh di YouTube.
Jadi saya tanya balik, kalau di dalam akidah aja imam memakai, masa kami dalam ibadah fadhailul a'mal nggak boleh? Bingung juga Pak dia. Udah mulai ragu dia bersalafi. Ya. Jadi saya ini virus nih Pak, bikin ragu mereka. Tapi bagi Bapak Ibu, ini saya ini vaksin ya. Insya Allah, amin. Niat kita cuma satu, semoga Allah ridho, kita beramal itu tenang. Jangan lagi yasinan masih mikir, ini bid'ah nggak ya? Udah nyampe tahlil masih mikir, ini bid'ah nggak ya? Antum begitu nggak, Ustaz Asma? Insya Allah nggak, nggak yakin juga dipakai insya Allah. Yakin tuh nggak pakai insya Allah. Hakul yakin nggak ada ya insya Allahnya, udah yakin gitu. Nah itu kalau kita pakai imam mereka. Nah, sekarang pakai imam kita aja deh, yang meriwayatkan hadis Yasin, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin terhadap orang yang mauta, yang akan mati, masih hidup berarti, yang sakaratul maut, yang telah meninggal, berarti 3. Yang akan mati, sakaratul maut, atau yang sudah meninggal, dibacakan surat Yasin. Ini riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan ketemu juga dalam riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan lain-lainnya. Imam Ibnu Hibban naruh di kitab yang dia kasih judul Sahih. Imam Abu Dawud naruh di kitab Sunan Abi Dawud, dan dia tidak beri komentar. Abu Dawud kalau tidak beri komentar berarti hadisnya bagus. Istilah zaman itu belum ada hasan, istilahnya soleh. Wa ma sakattu anhu fahuwa salih. Hadis kalau Imam Abu Dawud tidak komentar, maka hadisnya bagus. Berarti hadis yasinan bagus nggak Pak? Bagus. Mentang-mentang yasinan nih yang bilang bagus-bagus aja. Ya. Iya. Itu dalil terakhir itu Ustaz. Sabar tahan. Ini kayaknya karena banser nih, semangat nih. Baik. Imam Ibnu Hibban itu imam, baru dengar ya nama Ibnu Hibban? Udah dengar nggak sebelumnya? Barusan saya sebutkan, dengar kan? Imam Ibnu Hibban ini nulis kitab judulnya Sahih Ibnu Hibban, naruh hadis itu dan beliau menilainya sahih. Berarti minimal udah 2 imam yang mengatakan hadis ini bagus, bener ya? Kalau ada imam dulu bilang sahih, imam sekarang bilang tidak sahih, kita ikut yang mana? Yang dulu aja ya. Kenapa? Katanya ikut salaf. Itu Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban sudah di awal khalaf ya. Imam Abu Dawud, imam salaf sezaman dengan Bukhari, sepengajian dengan Imam Bukhari. Bedanya umurnya agak lebih panjang aja dari Imam Bukhari. Imam Abu Dawud, imam salaf, tidak mempermasalahkan hadis yasinan. Jadi kira-kira kita baca yasin nggak Pak nih? Tetap baca yasin. Mengenai surat Yasin, ada beberapa hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan surat Yasin ya. Keutamaan surat Yasin ya, maka datang dalam hadis-hadis, namun sebagian mengatakan seluruh hadisnya adalah dhaif, dan bahkan ada yang maudhu', yang palsu ya. Ada satu hadis yang diperselisihkan apakah dia hasan atau dhaif, seperti hadis man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Barang siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, ya malam apapun, dengan berharap wajah Allah, itu ikhlas baca surat Yasin, ghufira lahu, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan beberapa jalan sehingga naik menjadi hasan li ghairihi. Tapi asalnya dia adalah hadis yang dhaif. Sebenarnya mengatakan seluruh hadis tentang surat Yasin adalah dhaif ya. Kemudian juga hadis man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi faqra'u 'inda mautakum.
barang siapa baca Yasin karena mengharap wajah Allah ikhlas, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Faqra'uha 'inda mautakum, maka bacalah ketika di sisi orang yang meninggal di antara kalian. Ini juga hadisnya dhaif ya. Sehingga diamalkan oleh sebagian orang untuk baca Yasin ketika orang meninggal ya. Datang dalam sebagian asar dari sebagian salaf, mereka baca Yasin bukan ketika orang meninggal tapi masih hidup ya. Masih hidup, ihtidhar akan meninggal, maka dibacakan Yasin, bukan setelah meninggal. Kalau dia masih dalam kondisi sekarat, dibacakan Yasin, bacakan Al-Qur'an bermanfaat ya. Surat apapun di antaranya surat Yasin. Ya, adapun membacanya setelah bagi dia meninggal dunia maka hadisnya dhaif. Di antara hadis dhaif juga tentang Yasin, man qara'a Yasin fi sadrin nahar, siapa yang baca surat Yasin di awal hari, yaitu di pagi hari, qudiyat hawaijuhu, maka segala keperluannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadis dhaif ya. Ini juga hadis dhaif. Meskipun kita akui bahwasanya sebagian ulama ya mereka mungkin melihat begitu hadis yang banyak atau ada sebagian hadis yang dianggap hasan oleh mereka sehingga mereka kemudian mengamalkan hadis tersebut. Seperti tadi hadis yang barang siapa man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha wajhillah, barang siapa yang membaca surat Yasin di suatu malam mengharap wajah Allah, ghufira lahu, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya siapa yang senang baca surat Yasin ya silakan ya, karena kandungannya yang indah, tapi tidak boleh kemudian dia meyakini bahwasanya surat Yasin adalah jantung Al-Quran. Kenapa itu hadis maudhu? Tidak boleh. Hadis maudhu tidak boleh diyakini. Gimana itu hadis palsu kemudian kita yakini? Hadis dhaif saja tidak boleh kita yakini, apalagi hadis palsu. Ya, maka tidak boleh diyakini ya. Seperti tadi saya baca surat Yasin kemudian seperti khatam Al-Quran 10 kali, ini juga hadis palsu, maka tidak boleh juga diyakini. Tidak boleh diyakini ya. Karena hadis-hadis yang Yasin tentang surat Yasin semuanya dhaif ya. Meski tadi saya katakan sebagian ulama berpendapat untuk dibaca ya, pendapat, tapi kalau kita berusaha merajihkan, kita bilang semua hadisnya adalah dhaif, maka tidak bisa diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ditanya apa hukum baca Yasin malam Jumaat? Saya tanya awak, apa hukum baca surat khabar malam Jumaat? Tu jawapan duk dalam tu tu. Haram tak baca surat khabar malam Jumaat? Haram tak? Dah kalau surat khabar tidak haram, dah Yasin. Pakai otak lah. Faham lagi? Situ ada jawapan. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa baca satu huruf daripada Quran, falahul hasanah. Baginya dapat satu pahala. Al hasanah bi asyri amsalha. Tiap satu pahala tu ganda 10 pula. Faham? Dalam hadis ni Nabi tak kata man qara'a fi yaumil jumaat, man qara'a harfan umum. Faham? Bila-bila masa baca Quran malam Jumaat dapat pahala, malam Christmas dapat pahala, malam gawai dapat pahala, malam Taipusam dapat pahala. Faham lagi? Kerana dia bukan sambut Taipusam, dia baca Quran esok Taipusam. Faham? Jadi lebih-lebih lagi hari Jumaat, la taqumus saah illa fi yaumil Jumaah, tidak berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Bacalah. Faham lagi? Dia pula haram baca Yasin malam Jumaat. Bukan salah kalau seandainya Anda kebetulan baca dari Al-Baqarah sampai akhir terlintas surah Yasin, atau Anda memang lagi pengen baca surah Yasin pada saat itu. Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil, butuh penuntun, gitu kan? Penuntun. Kalau Al-Kahfi jelas ada perintahnya, jelas ada perintahnya. Kalau ini tidak ada perintahnya, tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di malam Jumat. Nah, kalau kita kebetulan mau baca, pengen baca surah Yasin, umum saja gitu, bukan karena ditentukan malam Jumatnya, maka dibaca silahkan. Tapi kalau dihubungkan dengan waktu malam Jumat gitu kan, apalagi dengan tempat tertentu, ini butuh dalil penjelasan, butuh dalil untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya tujuannya ikhwas sekalian bukan menyoroti surah Yasinnya, jangan salah faham masalah ini. Tapi saya hanya ingin mengajak kita semua ini kembali kepada kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau tuntun kerjain, yang tidak ada tuntunannya jangan ditambah. Sedangkan yang sudah ada sudah banyak sekali gitu kan.
Kalau kita hanya pilih Yasin daripada surah Al-Kahfi, berarti kita meninggalkan yang lebih pantas gitu kan. Semestinya begitu. Jadi memilihnya di waktu malam Jumat ini butuh dalil yang menjelaskan. Masalah yasinan. Yasinan itu bukan bid'ah. Karena sama dengan tahlil kan ya. Mengapa bukan bid'ah? Ini zikir bersama. Zikir bersama itu memang dianjurkan di dalam kitab-kitab hadis. Rasulullah melakukan dan menganjurkan zikir bersama. Apakah Yasin termasuk zikir? Yasin itu termasuk zikir karena Al-Qur'an memang zikir. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra. Zikir itu artinya Al-Qur'an. Karena kalau dibaca menjadi zikir dan Al-Qur'an kalau disampaikan menjadi peringatan. Itu zikir. Jadi Yasinan itu memang ada dalilnya dan dibaca tiap malam. Cuma biasanya orang-orang Yasinan malam Jumat ya. Malam Jumat apa malam Selasa? Malam Jumat. Orang-orang Wahabi biasanya protes. Kenapa baca Yasin? Loh kamu baca apa? Gak baca kata. Loh orang yang baca yang diprotes, dia gak baca. Loh terus maunya kamu apa? Loh kenapa gak baca Kahfi? Ya Kahfi kita juga baca, cuma baca sendiri-sendiri. Kalau Yasin ini, mengapa baca Yasin tiap malam Jumat? Yasin ini dianjurkan dibaca tiap malam. Ada surah-surah yang dianjurkan dibaca tiap malam. Surah Yasin kalau dibaca tiap malam dosanya diampuni oleh Allah. Kalau dosanya diampuni urusannya dimudahkan. Kemudian surat Waqiah dianjurkan dibaca tiap malam. Kalau dibaca tiap malam tidak akan susah urusan ekonomi. Ekonominya lancar. Lalu surah Tabarak dianjurkan dibaca tiap malam. Karena kalau mati tidak ada fitnah kubur. Gak kena azab kubur. Dan surah Tabarak ini juga melancarkan rezeki. Surat Ad-Dukhan dianjurkan dibaca tiap malam. Karena kalau dibaca tiap malam selain dosanya diampuni, tidak akan pernah susah. Li'izalatil humum, ini surah Ad-Dukhan. Ini diantara surah-surah yang dianjurkan. Cuma Yasin untuk kumpul-kumpul kita baca tiap malam Jumat. Mengapa ada malam Jumat? Biasanya ada makan-makan Ustaz. Kalau Yasinan, mengapa? Karena kita ini ada tradisi sedekah makanan. Mengapa kita ini ada tradisi sedekah makanan? Sedekah makanan ini termasuk ibadah paling afdal. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah ayyul islami khair. Hadisnya Bukhari Muslim. Amalan apa di dalam Islam yang paling baik? Jawaban beliau, tut'imut ta'am. Kamu kasih makanan pada orang. Dianggap paling baik. Karena memang sedekah makanan walaupun ringan pahalanya besar. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Imam Ibn Abi Dunya dalam kitab Al-Ikhwan, Sayyidina Ali berkata, la anna ajma'a ikhwani ala sha'in aw sha'in ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'u'tiqa nasamatan. Seandainya aku mengundang sahabat-sahabatku pada satu sok makanan atau dua sok makanan. Beras itu satu sok, nisabnya zakat fitrah 2 kilo 6 on atau 7 on. Kalau orang Pekanbaru 1 kilo itu cukup makan berapa orang? Berapa? 8 orang ya. Kalau 1 kilo 8 orang berarti kalau 3 kilo 24 ya. Kalau 6 kilo 2 sok berarti 50. Jadi dalam kata Sayyidina Ali, seandainya saya mengundang 25 atau 50 orang pada makanan, itu lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar lalu membeli budak hamba sahaya lalu aku merdekakan. Artinya apa? Pahala ngasih makan lebih afdal daripada memerdekakan budak. Lebih afdal.